warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Karisma Dewi, mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah pada Novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini, yang mana dibimbing oleh Ibu Dr. Ida Apidah Dokteranda MAG dan juga Ibu N. Sausan M. Saleh LC MA. Untuk latar belakangnya adalah banyak penulis muslim yang menulis tulisannya di bidang dakwah, namun harus bersaing dengan tulisan non-muslim yang isinya banyak mengandung hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan bahwa ternyata banyak penulis sastra yang sering berpaling dari sastra religius dan lebih memilih mempraktekkan sastra liberalisme atau sastra seksual. Dari penjelasan bagaimana para penulis lebih tertarik menciptakan sebuah karya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam dari sebuah novel yang diambil dengan judul Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini, saya ingin mengangkat isi pesan dakwah yang mana meskipun isi cerita di dalamnya itu menceritakan tentang bagaimana sistem liberalisme bekerja dan berkembang. Dari novel ini terdapat isi pesan dakwah yang beliau cantumkan dari bentuk dialog dan juga narasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sinopsis pada Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini, dan yang kedua bagaimana isi pesan dakwah yang meliputi akidah syariah dan akhlak pada novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, memperoleh gambaran tentang isi sinopsis pada novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini. Dan yang kedua, memperoleh penjelasan tentang bagaimana isi pesan dakwah pada novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini. Penelitian ini menggunakan analisis isi yang mana berguna sebagai teknik penelitian untuk memperoleh gambaran tentang isi pesan media yang objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Penjelasan dalam analisis dapat menggunakan metode pengukuran kuantitatif, kualitatif, atau bahkan keduanya sekaligus. Langkah-langkah penelitiannya adalah pendekatan dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu teknik baca dan teknik tulis. Kemudian objek penelitiannya adalah novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini. Proses analisis isi ini ada 3 langkah di dalamnya, yaitu pertama, reduksi data, yang mana mengkategorikan pesan dakwah yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Kategori yang dibuat bertindak sebagai pemilihan isi pesan yang ditulis sebagai gambar dalam bentuk data yang nantinya dapat dianalisis dan ditanggapi dari permasalahan yang disajikan. Kedua yaitu penyajian datanya, yaitu representasi data yang diperoleh dengan reduksi data, yaitu untuk memudahkan pencarian informatif tambahan jika diperlukan. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Proses ini menuju kesimpulan. Pada titik ini, kesimpulan awal dapat ditarik. Namun, kesimpulan ini dapat berubah ketika ditemukannya bukti atau informasi yang lebih kuat. Kerangka pemikirannya itu, pertama, saya akan membaca novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat karya Dr. Adian Husaini. Kemudian saya menganalisis isinya. Yang ketiga, saya mendapati isi pesan dakwah pada novel Kemi Cinta Kebebasan yang Tersesat. Dan yang keempat yaitu di dalam 3 isi pesan dakwah tersebut masih ada bagian yang lebih detail untuk menjelaskan apa saja isi pesan dakwahnya. Untuk kesimpulannya tersendiri, novel ini menceritakan bagaimana ideologi liberalisme dapat menggoyahkan hati umat Islam, yang mana korbannya di dalam novel tersebut adalah tokoh Kemi sendiri. Oleh karena itu, banyak pesan dakwah yang terkandung dalam novel ini. Dan yang kedua, isi pesan dakwah
yang terdapat pada novel ini, yaitu cinta kebebasan tersesat meliputi pesan akidah, pesan syariah, dan juga pesan akhlak. Oke, terima kasih. Ini sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil penelitian saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.